Halo guys, kembali lagi di channel YND Storyland. Di video kali ini saya akan mendongeng sebuah film fantasi action berjudul Fake Breakspear 3 yang dirilis pada tahun 2024. Buat kalian yang belum nonton alur cerita film 1 dan 2, bisa nonton terlebih dahulu di playlist yang sudah saya buat. Jadi di film ketiganya ini menceritakan tentang Xiaoyan yang berusaha menyelamatkan teman-temannya dan juga membalaskan dendam atas ibunya. Bagaimana keseluruhan ceritanya? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Pada awal film, kita diperlihatkan dengan Xiaoyan, Muli, dan King Lin yang sedang menyapa para warga karena Xiaoyan telah berhasil menyatukan kembali sekte ular dan manusia. Xiaoyan kemudian menemui Yu Lao atau Yao Chen untuk mengawasinya meminum cairan kristal ungu. Yu Lao pun menyuruhnya agar hati-hati karena cairan kristal ungu hanya tersisa 2 botol saja. Namun sayangnya saat ingin meminumnya, ular putih Cai Lin justru membawanya kabur. Xiaoyan pun dengan cepat mengejarnya. Kemudian sebelum Cai Lin berubah menjadi besar, ia segera membawanya pergi menjauh dari desa dan menjatuhkannya di padang pasir. Namun tak disangka, dirinya justru dikerjai oleh Cai Lin hingga Xiaoyan membuat jurus asal-asalan, yaitu Lotus Api Amarah Buddha, yang membuatnya jatuh tak berdaya. Tapi karena hal itu, ular putih Cai Lin pun kembali patuh padanya. Muli dan King Lin pun segera datang dan membantunya. Namun dari kejauhan, ada seorang pria tua bernama Dongbo yang sedang mengintai mereka. Di malam harinya, Xiaoyan sedang bersama kedua kakaknya, yaitu Xiaoli dan Xiaoding. Seperti biasa, kedua sang kakak terus menyuruhnya untuk pulang ke rumah. Namun Xiaoyan tetap bertekad untuk membalaskan dendamnya pada pembunuh ibunya. Ia bahkan mengaku tidak bisa tertidur nyenyak karena terus dihantui oleh rasa bersalahnya. Oleh karena itu, Xiaoyan tak akan pulang sebelum menemukan siapa pembunuh ibunya. Mendengar hal itu, tentunya membuat sang kakak merasa iba. Kemudian Xiaoding memberikan perisai miliknya sebagai bekal perjalanannya. Kemudian Xiaoli hanya memberikan uang saku karena dirinya tak punya apapun untuk diberikan kepada Xiaoyan. Sementara itu di tempat lain, King Lin sedang menetralkan darah hewan iblis yang berada di dalam tubuh Muli agar Muli tak hilang kendali, karena hanya King Lin lah yang bisa mengendalikannya. Sehingga Muli tak menjadi monster yang haus darah. Muli pun tentunya sangat berterima kasih kepada King Lin karena kambuh kali ini berjarak 12 hari dari sebelumnya. Lalu menurut King Lin, aura membunuh dalam hati Muli perlahan mulai memudar. King Lin kemudian menyuruh Muli untuk melupakan dendamnya. Setelah membantu Muli tertidur, tiba-tiba saja penglihatan King Lin memperlihatkan masa depan di mana Muli yang menusuk Xiaoyan. Ia pun langsung pergi karena terkejut mengetahui hal tersebut. Sementara itu di sisi lain, Xiaoyan sibuk memikirkan bagaimana caranya mengendalikan api lotus hijau yang ada pada dirinya. Yao Lao pun memberitahu jika jurus tersebut harus dikendalikan secara hati-hati karena bisa menyerang dirinya sendiri. Yao Lao bahkan menyadari jika belakangan ini kemajuan Xiaoyan sangat pesat. Namun itu juga karena dirinya lah yang menjadi master untuknya. Tapi sayang, Yao Lao tidak bisa terus membantu Xiaoyan. Dan suatu hari nanti, Xiaoyan harus mengandalkan dirinya sendiri. Kita kembali lagi kepada King Lin yang berusaha menasihati Muli agar ia tidak hidup hanya untuk membalaskan dendamnya. King Lin hanya ingin Muli menjadi Lao Bu, nama asli Muli, yang berjiwa penolong, bahkan menolong orang yang baru ia kenal, seperti saat Muli membantunya dari monster pasir. Mendengar hal itu, Muli pun akhirnya berjanji pada King Lin akan menjadi Lao Bu di depannya. Tak berselang lama,
air pemandian milik Xiaoyan tiba-tiba membeku, di mana menurut Youlau, seseorang mencoba menyerangnya dengan menggunakan energi juang untuk membekukan benang sutra dan mengendalikan bak air dari jauh untuk bertarung dengan Xiaoyan. Di mana lawan Xiaoyan adalah ahli energi juang elemen air. Karena api dan air saling bertentangan, Xiaoyan harus menggunakan api lotus biru untuk memeriksa benang sutranya, yang secara otomatis akan menemukan sang lawan. Di saat itu juga, Muli kehilangan Qinlin yang ternyata diculik oleh seseorang. Ia pun bergegas mengejarnya. Sementara itu, Xiaoyan akhirnya menemukan sang lawan. Ia pun segera memakai jurus untuk menggabungkan api aneh yang ia buat. Namun sayangnya Xiaoyan justru terpental, karena jurus yang ia buat belum cukup dengan kekuatan yang ia miliki. Akhirnya Xiaoyan pun melemparkan ular putih Cailin untuk meminum cairan kristal ungu agar berubah menjadi besar dan membantunya untuk menyerang lawan tersebut. Hingga tak disangka, sang lawan pun kabur. Tak butuh waktu lama, akhirnya Muli pun berhasil menghadang penculik tersebut. Namun sayangnya, kekuatan yang ia miliki tak cukup untuk bertanding dengannya. Di pagi harinya, Muli memberitahu Xiaoyan kejadian semalam, di mana sang penculik mempunyai 6 tangan. Xiaoyan pikir hal ini bukanlah secara kebetulan, karena dirinya juga diserang. Menurut Xiaoyan, Qinglin mungkin sangat penting bagi mereka. Kemudian Yaula menyuruh mereka untuk menemui penjual peta yang bukan orang biasa. Ia juga memberitahu jika dirinya bahkan tahu siapa orang yang menyerangnya semalam. Karena ahli juang yang bisa mengubah setetes air menjadi gunung es hanya bisa dihitung jari di dunia ini. Dan kemungkinan orang yang menyerang Xiaoyan adalah salah satu dari 10 ahli terkuat di benua Jiama. Lalu dahulu kala, ada seorang kaisar es yaitu Hai Dongbo yang sekarang berpura-pura menjadi penjual peta. Xiaoyan dan Muli pun memberitahu jika Qinlin diculik oleh rekannya, namun Dongbo tetap berpura-pura tidak mengerti apa yang mereka katakan. Namun, karena mereka berdua memaksa Dongbo, akhirnya Dongbo pun mau membantunya dengan embel-embel demi Cailin. Ia lalu menceritakan jika dulu dirinya adalah salah satu pria tertampan pada masa kekaisaran Jiama, dan sekarang menjadi tua juga karena Cailin. Dongbo bahkan tahu siapa orang yang telah menculik Qinlin saat melihat benda milik penculik yang tertinggal, di mana penculik tersebut berada di kota Chaiyan, bahkan penguasa kota Chaiyan yaitu Mo Cheng. Scene lalu berpindah di mana seorang pria bernama Mo Cheng, salah satu penanggung jawab luar sekte Yutlan dengan energi juang roh bintang 5, sedang berusaha melakukan aksi licik yang dibantu oleh asisten wanitanya, di mana ia memberi secangkir teh yang bisa menghilangkan rasa sakit kepada targetnya, kemudian memotong pergelangan tangan target secara diam-diam. Menurut Dongbo, Mo Cheng seringkali mengamputasi orang-orang yang masih hidup demi mendapatkan organ-organ yang berkemampuan unik untuk digunakan dia sendiri. Jadi kemungkinan besar Qinglin sudah diincar oleh Mo Cheng, apalagi sebelumnya suku ular sering diperdagangkan untuk dijadikan eksperimen olehnya. Dan akhirnya Xiaoyan dan Muli pun bergegas pergi ke kota Chaiyan. Namun mereka tak kunjung menemukan kota tersebut. Dongbo yang khawatir pun menyusul mereka berdua. Hingga tak berselang lama, kendaraan kelelawar manta pun datang dan mereka bertiga menaikinya secara gratis. Tak disangka, kendaraan tersebut memang ditugaskan untuk mengantarkan para penjudi ke dalam kota. Lalu di perjalanan, Xiaoyan iseng menanyakan hubungan Dongbo dengan Cailin. Dongbo pun menceritakan kejadian puluhan tahun yang lalu, di mana energi juang miliknya sudah mencapai kesempurnaan. Bahkan dinilai semua orang sebagai 10 ahli terbesar dan 10 pria tertampan di kekaisaran Jiama. Sebelum melanjutkan, Dongbo bertanya kepada Xiaoyan, apakah benar Cailin mengalami amnesia. Xiaoyan pun mengiyakannya hal tersebut, dan akhirnya Dongbo pun melanjutkan ceritanya, di mana pada musim dingin yang cerah, dirinya bertemu dengan Cailin, ahli terbaik sekte ular, bahkan kekuatan mereka pun setara. Awalnya Dongbo bisa mengalahkan Cailin, namun ia tak sanggup untuk menyakitinya, di mana saat itu Cailin belum bisa mengendalikan energi juang dengan lancar yang mengibatkan menarik serangan dengan terburu-buru.
Akibatnya, Dongbo terkena serangannya dan membuat energinya terluka parah, dan serangannya berhasil menyegel energi juang miliknya. Hal itulah yang membuat dirinya berubah dari yang awalnya kaisar es tampan menjadi seorang pria tua yang menjual peta di kota Shimo. Lalu tak berselang lama, mereka pun sampai di kota Chai'an, yaitu kota judi nomor 1 di dunia. Mereka kemudian menyempatkan untuk berkeliling sebentar, namun Xiaoyan geram saat melihat hal-hal yang membuatnya marah hingga ingin menghancurkan tempat tersebut sampai ke akar-akarnya. Dongbo pun mengenalkan sedikit kota tersebut kepada Xiaoyan yang ternyata menggunakan kasino Mocheng sebagai intinya, lalu mengumpulkan berbagai penjahat, pembunuh, penjudi, penguasa, juga pelacur, dan perdagangan manusia. Oleh karena itu, kota ini disebut sebagai surganya penjahat. Bahkan, manusia ular wanita diperdagangkan di kota tersebut dan dijadikan sebagai budak atau pelacur. Karena hal itulah, Dongbo pun berharap semoga suatu saat nanti Xiaoyan benar-benar bisa menghancurkan kota ini. Setelah itu, mereka pun mencari cara agar bisa masuk ke markas Mocheng. Dongbo lalu menjelaskan kasino milik Mocheng yang mempunyai 4 lantai, dan setiap lantai melakukan tugasnya masing-masing. Di mana lantai 1 hiburan untuk orang-orang biasa, lantai 2 digunakan oleh tamu Naratetama yang bisa menggunakan energi juang, lalu lantai 3 adalah tempat tinggal Mocheng, dan yang keempat tidak pernah ada seorang pun yang pergi ke lantai tersebut. Namun Muli yang tak sabaran akhirnya memutuskan untuk pergi sendiri mencari King Lin. Kemudian saat makan sudah datang, tiba-tiba Yaola mempunyai ide, yaitu menyuruh Xiaoyan untuk membuat pil pemulih usia dan diberikan kepada Dongbo agar kembali muda. Xiaoyan lalu membujuknya karena Cailin menyegel energi juang dan melemahkan kekuatan Dongbo. Jadi pil tersebut akan membuatnya kembali muda agar bisa masuk ke dalam kasino milik Mocheng. Dan akhirnya Xiaoyan pun membuat pil tersebut dengan bahan makanan yang dihidangkan, sedangkan Mulin menyelinap masuk dengan pura-pura sebagai penjaga kasino. Scene lalu berpindah di mana King Lin diam-diam mengendalikan guguk untuk membantunya mengambil kunci dan membebaskan dirinya. Lalu setelah berhasil, ia juga membantu melepaskan yang lainnya. Namun belum sempat membuka kunci, King Lin justru tertangkap oleh penjaga lain. Tapi dengan cepat, Muli langsung menusuknya dari belakang dan membantu King Lin. Sayangnya, mereka ketahuan oleh salah satu anak buah Mocheng. Akhirnya, Muli pun dibawa dan bertemu dengan Mocheng. Namun tak disangka, dahulu Mocheng ini anak buah Yunsan yang telah membantu menyelamatkan Muli. Bahkan dialah yang memberikan tangan pada Muli. Kemudian saat Muli meminta King Lin kembali, Mocheng mengatakan akan mengembalikan King Lin jika dirinya sudah mengambil matanya. Lalu Muli pun dilemparkan keluar. Setelah itu, Muli yang frustasi mencoba memancing Yunsan keluar dengan mencoba melukai dirinya sendiri. Dan tak butuh waktu lama, Yunsan pun akhirnya memperlihatkan dirinya. Di sini Muli meminta tolong agar Yunsan menyelamatkan King Lin. Namun Yunsan tak bisa membantu di luar janji. Sementara itu, Xiaoyan pun berhasil membuat pil pemulih usia. Lalu karena efek yang terlalu kuat, Xiaoyan pun menyuruh Dongbo untuk memakannya setengah butir. Namun belum sempat Xiaoyan selesai bicara, Dongbo justru memakan semuanya. Akibatnya, membuat Dongbo kembali muda, namun dengan ukuran badan yang mengecil. Xiaoyan yang panik pun segera membuat pil untuk mengembalikan Dongbo menjadi besar kembali. Dan ya, akhirnya Dongbo menjadi salah satu pria tertampan kembali. Di saat itu juga, Muli pun kembali dan kaget melihat penampilan Dongbo. Kemudian langsung memberitahu jika King Lin berada di lantai 4 dan ia kemudian meminta Xiaoyan untuk menyelamatkan King Lin. Tak lama setelah itu, Xiaoyan dan Dongbo pun menyamar masuk untuk menjalankan aksinya. Pertama-tama, mereka harus memenangkan judi 30 juta karena setiap ulang tahun Mocheng, semua orang kaya dalam radius 1000 mil
mereka harus menang untuk mendapatkan 30 juta agar bisa naik ke lantai 3. Taruhan pertama dan kedua pun mereka menang. Kemudian lanjut ke arena balap kelelawar manta. Mereka lalu memilih kelelawar untuk taruhan dan masing-masing petaruh akan balapan dengan menggunakan energi juang untuk memenangkannya. Dan siapa sangka mereka berdualah akhirnya memenangkan taruhan tersebut dan mendapatkan 30 juta. Di sisi lain, Mo Cheng sedang mempersiapkan operasinya untuk mengambil mata King Lin, yaitu mata 3 bunga ular hijau yang sangat langka. Lalu dengan entengnya King Lin akan memberikan matanya tersebut asalkan Mo Cheng tidak menyakiti teman-temannya. Mo Cheng lalu menjelaskan jika mata 3 bunga ular hijau bisa melihat masa depan semua orang kecuali dirinya sendiri. Setelah itu, King Lin pun dibuat tidur olehnya. Sementara itu, Muli terlibat pertarungan dengan anak buah Mo Cheng, di mana tangan Muli berubah menjadi hewan dan mencekiknya. Hal tersebut membuktikan bahwa darah hewan pada diri Muli masih ada. Tak berselang lama, Xiaoyan, Muli, dan Dongbo pergi ke lantai 3 di mana mereka membuat keributan untuk mengundang Mo Cheng. Dan ya, akhirnya mereka bertiga pun menghadap Mo Cheng. Namun, Xiaoyan dengan bodohnya justru mengatakan yang sebenarnya jika ia meminta King Lin kembali. Namun Mo Cheng tak memperdulikan hal tersebut. Hingga tiba-tiba, mereka meledakkan tempat tersebut dan membuat semua orang berlari kabur. Dan berakhir dengan pertarungan sengit dengan Mo Cheng. Tapi sayangnya, kekuatan mereka tak bisa mengalahkan Mo Cheng. Hingga akhirnya, Mo Cheng pun membawa mereka bertiga ke lantai 4, tempat operasi berlangsung. Lalu, tanpa sadar, jentikan jari Mo Cheng mengingatkan Xiaoyan kejadian di mana sang ibu dibunuh. Kemudian, saat Mo Cheng berhasil mengambil salah satu mata King Lin, Xiaoyan langsung menumpahkan cairan kristal ungu yang langsung diminum oleh ular putih Cailin. Ketika itu juga ular putih Cailin berubah menjadi besar dan terlibat pertarungan sengit dengan Mo Cheng. Namun lagi-lagi kekuatan Mo Cheng tak terkalahkan hingga membuat ular putih Cailin tak berdaya dan berubah wujud menjadi manusia Cailin. Xiaoyan pun emosi saat mengetahui Mo Cheng lah pembunuh ibunya. Ia lalu mengeluarkan kekuatan dari emosinya tersebut, di mana Xiaoyan berhasil mengeluarkan api aneh dari emosi yang kuat, kebencian, cinta yang ia sebut dengan jurus lotus api amarah Buddha. Xiaoyan dan Mo Cheng pun beradu kekuatan. Hingga akhirnya Xiaoyan berhasil mengalahkannya dan meruntuhkan kasino milik Mo Cheng. Namun, di saat Xiaoyan terjatuh, tiba-tiba Yao Lao mengeluarkan kekuatannya untuk membantu Xiaoyan. Ia mengatakan jika dirinya tidak bisa membantu Xiaoyan selamanya, dan kelak Xiaoyan harus mengendalikan dirinya sendiri, dan kemudian bayangan Yao Lao pun hilang. Tak berselang lama, Xiaoyan pun bangun dari runtuhan bangunan. Kemudian Yao Lao muncul dan mengatakan jika energi juangnya telah habis. Ia kemudian menasihati Xiaoyan jika dirinya juga ingin membalaskan dendam. Namun ia teringat pesan ibu Xiaoyan yang tak bisa ditolaknya, yaitu misi untuk melindungi Xiaoyan. Yao Lao bahkan tahu musuh ibunya lebih kuat dari yang dibayangkannya. Karena Xiaoyan adalah orang yang terpilih oleh api aneh, maka dari itu ia juga memiliki takdir yang rumit dan menanggung banyak harapan dari orang lain. Bahkan Xiaoyan harus lebih sabar dan mengerti untuk menunggu. Setelah itu, Xiaoyan pun sadar gara-gara dirinya ingin menggabungkan api aneh. Alhasil hal itu menyerap energi juang Yao Lao. Di akhir film, kita melihatkan sebuah tangan yang selamat dari runtuhan bangunan, dan kira-kira siapa tangankah itu? Film pun bersambung. Oke guys, itulah alur cerita film Fake Breakspear. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.